Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Riki Arnawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal yang berjudul Analisis kuat tekan beton dengan limbah gipsum sebagai pengganti sebagian agregat halus. Bab 1 terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan, 4. Manfaat, 5. Batasan masalah. Latar belakang terdiri dari 2, yaitu gipsum menjadi salah satu bahan finishing bangunan yang saat ini sedang digemari di kalangan masyarakat. Biasanya digunakan dalam bagian finishing bangunan, yaitu sebagai contoh plafon dan list plank dan juga partisi. 2. Karena saking banyaknya masyarakat yang menggunakan gipsum ini menjadikan limbah gipsum sedikit tidak terkendali, maka dari itulah tercetus ide untuk menjadikan limbah sisa gipsum untuk menjadi bahan pengganti agregat halus dalam pembuatan beton. 2. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas didapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana pengaruh limbah sisa gipsum terhadap kuat tekan beton. 2. Apakah limbah sisa gipsum dapat digunakan sebagai pengganti agregat beton? 3. Berapakah kuat tekan maksimal yang dapat dihasilkan dari penggunaan limbah gipsum? 3. Tujuan penelitian. Untuk melancarkan sebuah penelitian yang dimaksud haruslah memiliki tujuan, di mana tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan limbah sisa gipsum terhadap kuat tekan beton. 2. Untuk mengetahui limbah sisa gipsum dapat digunakan sebagai pengganti agregat beton. 3. Untuk mengetahui kuat tekan maksimal yang dapat dihasilkan dari penggunaan limbah sisa gipsum. 4. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang ingin kami berikan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk masyarakat, limbah gipsum yang dianggap berbahaya dapat diolah dengan baik sehingga seberbahaya yang dianggap masyarakat. Untuk pengrajin gipsum, limbah gipsum yang mereka hasilkan dapat menghasilkan income karena sudah diolah menjadi barang yang bermanfaat dan mereka dapat mengurangi biaya untuk membersihkan limbah gipsum mereka. 4. Batasan masalah. Untuk mencegah pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang dari penelitian yang dilakukan sehingga perlu disampaikan adanya batasan-batasan masalah, yaitu 1. Hanya melakukan percobaan untuk mengetahui kuat tekan beton. 2. Kuat tekan beton yang akan dicoba sampai mendapatkan kuat tekan beton yang maksimal. Bab 2 terdiri dari 1. Definisi gipsum. 2. Klasifikasi gipsum. 3. Pembentukan gipsum. 4. Kegunaan gipsum. 1. Definisi gipsum. Gipsum berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang artinya memasak. Disebut demikian sebab di daerah Montmartre, Paris, pada beberapa abad yang lalu orang-orang membakar gipsum untuk berbagai keperluan, dan material tersebut
kemudian hari disebut dengan plester dari Paris. 2. Klasifikasi gipsum. Secara umum, gipsum dapat diklasifikasikan salah satunya dari tempat terbentuknya seperti 1. Endapan danau garam. 2. Berasosiasi dengan belerang. 3. Terbentuknya sekitar aktivitas vulkanik. 3. Pembentukan gipsum. Pembentukan gipsum terdiri dari 2, yaitu 1. Secara garis besar, gipsum terbentuk dari adanya pengendapan garam akibat evaporasi air laut yang biasanya terjadi di antara batuan gamping. 2. Gipsum alam biasanya berwarna putih, abu-abu, kuning, dan transparan. Namun umumnya kita temui di pasaran adalah yang berwarna putih. 4. Kegunaan gipsum. Gipsum biasanya digunakan dalam kegiatan industri di mana gipsum di sini sebagai menjadi 2. 1. Gipsum yang sudah mengalami proses kalsinasi biasanya digunakan untuk bahan bangunan, pembuatan gigi palsu, dan bahan dasar kapur. 2. Gipsum yang belum melewati proses kalsinasi biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan semen Portland. Bab 3. Metode penelitian terdiri dari 1. Jenis penelitian. 2. Lokasi penelitian. 3. Sumber dan pengumpulan data. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah jenis penelitian kombinasi, di mana penelitian di kombinasi ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. 2. Lokasi penelitian. Pengrajin gipsum di sekitaran wilayah Badung dan Denpasar. 3. Sumber dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan data primer. 2. Pengumpulan ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu A. Metode pengamatan. B. Metode wawancara.